aku sempat stay di Inggris. Kuliahnya sih cepat, 9 bulan, tapi aku stay-nya 1,5 tahun karena aku juga di sana sambil freelance. Kita harus tahu konsumen kita itu apa. Kan nggak mungkin kan kita harus tahu anak kita atau istri kita gimana kan. Jadi pertama always starts with your consumer, karena apapun yang kita lakukan needs to get their heart. Aku itu adalah tipe orang yang suka new challenge, kebanyakan. Jadi market Indonesia is one thing, sudah aku pelajari dari berbagai industri. Halo, jumpa lagi Young Marketers di acara kita GBM Corner Talk. Hari ini kita akan bahas berbagai macam hal yang terkait dengan branding. Kita tahu bahwa di dalam era sekarang di mana persaingan sangat ketat, apalagi kalau kita bicara consumer products, di mana karakter pembeliannya itu bisa rasional dan emosional, salah satu yang mengikat konsep itu adalah konsep branding. Hari ini bersama kita, beruntung sekali sudah kedatangan tamu spesial kita hari ini. Beliau adalah Binusian angkatan 2015 yang juga saat ini menjabat sebagai brand manager dari ice cream di Unilever. Kita sambut dengan meriah Maharani Vika Dini. Ya, terima kasih udah datang ke sini ya. Terima kasih juga, Gimana Pak Dini Wahyu, melihat kampus zaman dulu ketika kuliah di sini sama kampus Binus Alam Sutra ini ya? Sekarang kira-kira gimana? Wah, beda banget Pak sekarang. Sekarang itu ya begitu aku masuk, aku kayak takjub. Nah, kok takjubnya sekarang udah kenapa maju banget gitu ya kan. Di mana-mana desainnya juga udah mengikuti era yang sekarang. Tapi at the same time aku jadi kangen sih kuliah zaman dulu seperti apa gitu. Dulu kalau aku boleh cerita dikit, aku kan di Binus Anggrek. Dan dan kalau misalnya dilihat desain sama landscape-nya tuh beda banget sama yang di sini. Cuman mengerti sih, makin sekarang kan makin ke arah yang modern gitu kan. Jadi aku sangat takjub sih dengan kampus yang sekarang. Ini buat para yang marketer semua, kita punya 4 kampus ya di Jakarta ya. Ada kampus Syahdan, Kijang, Anggrek, Alam Sutra, dan Bekasi gitu ya. Tapi kalau untuk program GBM ini kita ada di 2 kampus ya, di Alam Sutra dan di Anggrek ya. Jadi dulu yang Vika yang ada di Anggrek ya. Iya, betul. Jadi ketika masuki Binus menapaki jalan memori dong ya. Iya. Apalagi sekarang hari ini masih ada teman-teman yang kuliah kan, aku perhatiin gitu. Jadi agak sedikit kangen sih sama suasana kuliah zaman dulu. Gitu. Boleh cerita nggak Vika, dulu pada waktu kuliah itu gimana sih? Vika merasa perkuliahan sebagai mahasiswa yang gimana? Oke. Kalau aku boleh jujur, aku kan datang SMA sebelumnya dari background IPA, ya kan, tidak ada background bisnis atau marketing sama sekali gitu. Jadi yang pertama kali berasa banget saat aku kuliah adalah, wah, tugas-tugas kuliah sama pelajaran-pelajarannya itu cukup challenging ya gitu. Cuman ternyata semua yang diajarin pas aku zaman kuliah tuh beneran kepake saat aku kerja sekarang gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, Pak Wahyu bertanya gitu, zaman aku kuliah gimana? Ketika aku belajar, ketika aku mengerjakan tugas dan dikasih tugas, kerja kelompok, itu aku melalui proses yang lumayan pasti ada challenge-nya, tapi aku paksa biar aku bisa kerjain itu semua. Transisi daripada waktu SMA-nya itu IPA ya, exact science, kemudian berpindah menjadi marketing yang sangat tidak exact gitu ya. Iya, betul. Dan bisnis, gitu. karena kan walaupun kita jurusannya international marketing, semester pertama, semester kedua kita belajar basic business management kan. Gitu. Nah, itu juga hal yang baru buat aku. Tapi ya aku berusaha mengimbangi lah, dan untungnya ya aku juga belajar lebih dalam mengenai itu, karena ujung-ujungnya justru hal-hal yang aku pelajarin pas kuliah itu yang kepake di ilmu aku kerja sekarang. Itu pertama. Sama kedua, teman-temannya sih, fasilitasnya juga mungkin bahkan saya yakin mungkin yang di kampus Alam Sutra harusnya lebih bagus nih perpustakaannya. Dulu aja kampus Anggrek tuh perpustakaannya menurut saya lengkap dan bagus banget kayak gitu sih. Selain itu, yang paling berkesan pada waktu Vika kuliah apa? Pelajaran pertama ya. Pelajaran itu berasa banget seperti basic marketing, quantitative methods in marketing dan sebagainya. Itu hal-hal yang beneran
lumayan hak baru buat aku dalami dan alhamdulillah ujung-ujungnya kepake. Kedua yang pastinya pertemanan sih. Pertemanan karena di BINUS aku ketemu berbagai macam teman, dari teman lomba, teman organisasi, teman kuliah sesama GBM gitu ya kan. Yang bahkan sampai sekarang kita masih jaga hubungannya satu sama lain. Sama yang berkesan adalah ketika aku ikut lomba dan ketika aku ikut organisasi. Dulu aku juga ikut organisasi radio kan, nah itu B-Voice. Iya betul. Nah itu jadinya ilmu yang aku pakai serta networking dari organisasi atau dari teman-teman internasional marketing juga bertahan sampai aku kerja sekarang seperti itu. Zaman itu padahal radio masih belum populer ya, menjadi radio di kampus gitu ya. Iya, tapi sebenarnya dulu radio masih lebih populer sih Pak. Sekarang soalnya kan sudah mulai pelan-pelan bergerak ke digital kan, walaupun radio juga bergerak ke arah podcast gitu dan sebagainya. Oke. Nah kalau hubungan dengan dosen, kalau Vika gimana? Oh, ini dosen saya nih di sini. Ada dosen saya di balik kamera ada Pak Martin ya. Iya betul sekali gitu. Jadi hubungan dengan dosen ya itulah Pak, kalau dibilang ketika kita dikasih tugas, pasti kita merasa, duh kok tugasnya sedikit challenging ya Pak Martin gitu, kok kayaknya sedikit susah. Tapi yang mau nggak mau kan kita adjust. Jadinya yang dikorbankan adalah waktu kita. Instead of misalnya bermain atau apa, kita jadi belajar kan, kayak gitu. Terus kita jadi kerja kelompok. Nah tapi apalagi kalau tugas kelompok itu jadinya kita punya teman dan deket sama satu sama lain. Karena dari background bermacam-macam lah gitu. Mungkin memang ada yang anak IPS tapi belum terlalu dalam mengasah ilmu marketing dan sebagainya, kan kita jadi berteman dan jadi kerja bareng kayak gitu sih. Itu sih bagian paling serunya. Jadi metodenya sendiri memang dirancang supaya kita bisa saling bersosialisasi, saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Betul. Dan itu nanti kepake banget ya waktu kerja ya. Kepake banget karena ketika kita kerja justru yang ilmu basic is one thing, tapi how to manage people dan bekerja sama antar divisi itu yang paling penting sih kayak gitu. Karena ada bagian yang kita bisa bekerja dan kerjakan sesuai yang sudah kita ajarkan atau praktisi kita, but then ada another thing yang memang praktisinya di teman atau di tempat hal yang berbeda kayak gitu kan. Oke, menarik banget ini Vika. Jadi tadi sudah diceritakan berbagai macam hal tentang pada waktu berkuliah ya di GBM ya. Nah, fast forward nih sekarang, abis selesai dari perkuliahan, lulus, terus kemudian karirnya Vika seperti apa? Saya dengar karena para yang marketer sekalian yang di rumah yang mendengarkan ya, ini Vika ini juga peraih Chevening Awards ya. Iya, nah ini setelah berkuliah gimana sih ceritanya? Oke, jadi setelah berkuliah, satu lagi pengalaman berkesan saya selama di international marketing. Pekerjaan pertama saya justru dari BINUS. Seperti gitu. Itu. Jadi saya tuh pertama kali bekerja di Mami Poko di Unicharm gitu. Itu pun linknya internshipnya itu aku dapat dari BINUS kayak gitu. Dan itulah yang memulai karir saya di consumer goods dan sampai sekarang 10 tahun, hampir 10 tahun kemudian, kayak 8 tahun mungkin ya, saya masih stay di industri ini kayak gitu. Jadi saya memulai karir thanks to BINUS itu di Mami Poko selama 2 tahun. Lalu saya pindah ke Danone, handle brand Aqua. Tapi pas banget ketika saya lagi bekerja di Danone, saya juga mendapatkan beasiswa Chevening. Nah, kita jujur aja ya Pak Wahyu, kita kan hitung-hitung mana yang lebih worth it gitu. Apakah kerja udah setahun, jelas nih duitnya kan, kerja setahun versus kuliah setahun, mana yang lebih oke gitu akhirnya. Dan earning versus investment gitu kan. Betul. Ibaratnya kayak mungkin pendapatan saya setahun tidak akan bisa membayarkan saya kuliah di luar negeri kayak gitu ya kan. Nah akhirnya dan penawaran yang menarik sih karena beasiswanya juga dari pemerintah Inggris. Jadi akhirnya aku ambil itu Chevening. Aku sempat stay di Inggris, kuliahnya sih cepat 9 bulan, tapi aku stay-nya 1,5 tahun karena aku juga di sana sambil freelance, sambil kerja gitu sebagainya. Kerjanya pun nggak jauh-jauh. Ini benar-benar menikmati ya? Iya. Ngabisin masa studi ya? Betul. Kerjanya pun nggak jauh-jauh karena background-nya kuliah dan kerja di marketing, jadi kerjanya juga di bagian marketing di sana seperti itu. Di sana aku kerja di perusahaan makanan anjing lokal.
Tapi ya sama lah mungkin industrinya gitu ya kan. Terus abis itu begitu aku selesai kuliah di sana, aku balik dan langsung masuk ke Unilever. Aku handle brand walls, jadi di kategori es krimnya. Dan sejak saat ini itu sudah 3 tahun sih saya stay di Unilever ini. Pulang 2020, sekarang 2023, betul. Kerasan ya, 3 tahun lebih ya. Kerasa. Biasa, ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya industri yang saya sudah dalami selama 8 tahun ini di consumer goods, dan awalnya juga karena dari internship yang ditawarkan oleh program BINUS itu sendiri, gitu. Ya menarik sekali ya, ini benar-benar pada waktu mendapat kesempatan sekolah itu berarti komplit ya. Maksudnya ilmunya dapat, pengalaman jalan-jalan luar negerinya dapat, terus pengalaman kerja di sana juga sangat mengempower ya. Begitu balik itu pengalaman jadi harta gitu kan, aset untuk ditawarkan di dalam negeri gitu ya. Iya betul, betul memang, sih Pak. Itu salah satu titik ungkit ya dalam hidup ya. Oke. Nah sekarang ini kan luar biasa ya, jadi pengalaman Vika terkait dengan industri consumer good ini ya sudah sangat banyak gitu ya. Nah hari ini kita topiknya kan mau bahas tentang brand nih, terutama apa yang kita sebut dengan resonansi ya, bagaimana brand itu bersama dengan customer-nya itu saling memahami gitu Vik. Nah jadi apa yang Vika pelajari selama ini terkait dengan brand, apa lesson learn yang menurut Vika paling penting? Oke, jadi ketika kalau kita bicara soal brand resonance itu kan bagaimana kita identity kita, apa yang kita tawarkan, what we offer are accepted by consumers kan. Yes. And moreover kayak mungkin kalau kita nonton Oppenheimer sekarang can create a ripple effect from one thing gitu. Nah, yang aku pelajarin, jadi basicnya memang aku pelajarin di kampus ini brand resonance. Mungkin Pak Martin juga dulu yang ngajarin kan gitu. Nah, brand resonance itu selalu dimulai dari saliensi. Tapi sebelum dari saliensi itu kan yang harus kita pakemkan, yang aku pelajarin adalah kita ini siapa. Jadi identity about our brand gitu. Identity kita seperti apa, personality kita seperti apa, terus abis itu apa yang mau kita offer ke consumer dan why it matters to them. Nah, menurut aku itu sih yang aku pelajarin dulu. Pertama, I think any industry, baik consumer goods atau yang lain, dari 4 paket identity-nya itu dipakemin dulu. Itu yang aku pelajarin ya Pak Wahyu. Jadi dari situ, jadi sebelum kita bergerak ke arah saliensinya, bagaimana meningkatkan awareness dan sebagainya, itu dulu yang kita pakemin. Karena setelah itu dipakemin dan kita mulai ibaratnya mengekspos dan meng-create disruptive marketing on that, akan lebih matters kalau misalnya basicnya tuh sudah solid seperti itu. Itu yang aku pelajarin pertama. Kedua adalah ketika kita ngomongin saliensi gitu, itu juga mungkin bahasa yang teman-teman tahu lah gitu ya kan, dan udah pelajari juga di BINUS. Ketika kita ingin orang-orang tahu apa yang kita tawarkan ke mereka gitu, bagaimana kita bisa create communication yang konsisten dan juga at the same time disruptive, apalagi di zaman yang cepat banget perkembangannya kayak sekarang ini. Itu hal kedua yang aku pelajari dari brand resonance dan I think matters gitu. Yang ketiga, baru setelah itu bagaimana produk kita memenuhi kebutuhan mereka, bagaimana mereka perceive our product, dan jadinya mereka ngerasain apa sih dengan produk kita. Contoh mungkin kalau di industri snacking yang aku pelajarin adalah seberapa beda produk aku versus produk-produk snack lainnya kayak gitu, seberapa enak, terus how does it make me feel gitu, apakah aku jadi bahagia atau aku jadi jadi pengen sharing ke teman-temanku. Nah itu kan another thing yang kita pelajarin juga, apapun produknya kan itu, sampai akhirnya kita menciptakan konsumen yang loyal dan kita jadi top of mind-nya mereka kayak gitu sih Pak. Wah keren banget. Nah, Vika tadi kan yang pertama disampaikan oleh Vika adalah basisnya adalah know yourself dulu, ya kan? Betul. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui siapa diri kita gitu. Nah, ini kan nggak mudah ya, Vika ya. Biasanya tadi dikatakan sebagai foundation, dan kemudian pada waktu kita punya brand nih, bikin nama anak aja Vika, ini pengalaman saya nih pada waktu saya bikin anak ya, bikin nama anak ya. Nama anak itu banyak, tapi memilih satu yang cukup baik untuk anak kita itu sulit.
ya kan? Nah, kenapa? Karena ini kita punya ikatan emosi kan dengan brand itu kan. Nah, gimana Vika caranya supaya kita bisa punya foundation yang kuat pada diri kita itu? Oke, mungkin aku bawa ke sisi brand ya Pak, karena aku belum punya anak, jadi aku sedikit cannot relate gitu. Tapi kalau dari sisi brand yang akan aku, dan nggak relate, karena yang mau aku bilang adalah kita harus tahu konsumen kita itu apa. Kan nggak mungkin kan kita harus tahu anak kita atau istri kita gimana kan. Jadi pertama, always starts with your consumer, karena apapun yang kita lakukan needs to get their hearts. Itu adalah mindset yang aku selalu terapkan gitu. Nah, ketika kita berusaha mengetahui konsumen kita gitu versus capability kita. Misalnya aku contohnya mau buka bisnis. Kalau aku nggak punya capability bikin kopi, aku nggak akan bikin kopi dong gitu ya kan. Atau kalau aku nggak punya capability bikin teh, aku nggak akan bikin teh, seperti itu misalnya. Tapi jadi itu, kalau misalnya capability aku di minuman jus misalnya gitu, dan yang akan aku lakukan adalah seperti jus apa sih atau minuman sehat apa sih yang dicari sama konsumen. Nah, makanya yang aku lakukan adalah aku cari tahu dulu pasarnya seperti apa. Pasar itu adalah seberapa besar sih size pasarnya, konsumennya seperti apa yang mereka cari, apa yang mereka merasa masih kurang ada di market ini, terus pemainnya di pasar ini siapa aja gitu ya kan, behavior konsumennya gimana, apakah mereka membeli masih di supermarket atau mereka membeli juga udah online kayak gitu. Sama any opportunity yang bisa di tap in ke jus. Contoh, mungkin sekarang ada market yang mencari jus nggak cuman buat kesehatan tapi juga bikin lebih glowing atau lebih cakep kayak gitu misalnya. Kayak gitu sih Pak. Jadi sebelum aku jadi identity aku akan dimulai dari konsumen aku dulu ya. Jadi outward looking ya. Jadi kita ngelihat dulu yang diharapkan seperti apa gitu ya. Baru kemudian kita ngelihat capability, ketemu di tengah ada bridgingnya gitu. Keren ya. Nah, dengan tadi kan sampaikan Vika, setelah kita tahu platform kita seperti apa, baru kemudian kita baru berkomunikasi ya, membangun salience gitu ya. Nah, di era sekarang ini seperti apa Vika? Kan kita ngelihat aja media itu udah luar biasa banyak ya, dengan berbagai macam format, berbagai macam channel gitu yang ada gitu. Nah, ini gimana caranya supaya kita bisa stand out? Nah, satu nih ya, kalau misalnya ditanya bagaimana caranya kita stand out di market yang sangat disruptif dan volatile gitu, always aim to be different. Karena gini, kalau terutama di industri makan atau minuman gitu ya Pak, sekarang market itu lebih reaktif terhadap tren, ya nggak? Terus habis itu landscape media juga lebih banyak. Dulu kita masih nonton TV analog, sekarang digital berbagai macam gitu. Bahkan the next one year mungkin akan ada sosial media baru yang akan hype dan trending gitu kayak gitu. Nah, jadi satu yang paling dikuat adalah, makanya aku bilang balik lagi ke identity, balik lagi ke produk yang ditawarkan and try to be different gitu ya kan. Kalau misalnya udah ada diferensiasi yang kuat atau produknya sendiri udah winning, pasti konsumen akan reaktif, cepat nangkepnya. Itu yang satu ya Pak. Kedua, balik lagi ke saliensinya itu. Jadi bagaimana kita put the right investment to create consistent communication and be disruptive. Sayang dong kalau kita punya produk bagus tapi nggak kita komunikasikan gitu secara konsisten. Kayak gitu sih Pak menurut aku. Sama ketiga, always try to be innovative. Ini balik lagi sih ke how to be different. Ya kan, produknya seperti apa yang kita tawarkan gitu ya kan. Memang di zaman yang sekarang apapun cepat, baik dari segala macam industri, balik lagi kan, harus jadi mana yang paling inovatif, mana yang bisa dibilang beda dibandingin yang lain kayak gitu sih Pak. Nah, ini kata diferensiasi, inovasi itu kan memang menjadi kredo ya di dalam brand, dan kalau bukan hanya di dalam brand tapi di dalam marketing itu sebagai kredo yang utama yang selalu kita dorong gitu. Nah, metodenya gimana ya Vika ya? Maksudnya teman-teman misalkan udah tahu nih, oke, kita harus membangun diferensiasi. Tapi gimana caranya sih, cara berpikir kita sehingga kok kita bisa sampai pada diferensiasi yang itu? Itu ada metode atau kita serahkan pada ilham atau seperti apa itu? Enggak.
balik lagi ketika kita melakukan ibaratnya, kalau aku ya, mungkin teman-teman ada cara yang berbeda-beda lagi, tapi balik lagi ke konsumennya seperti apa, marketnya, konsumen, competition, landscape-nya kayak gimana. Dari situ kan nanti kita ada ide, needs yang satu sudah banyak yang fulfill, tapi ada nih satu potential opportunity needs yang belum di-fulfill. Nah, itu yang disesuaikan sama capability kita. Kalau misalnya kita bisa bikin, baru langsung kita lakukan gitu. Jadi pokoknya kita mulai dengan diskusi aja gitu ya. Iya, kadang-kadang ide-idenya belum tentu ada di dalam ruang diskusi malah mungkin ya. Betul, tergantung sih Pak. Kalau misalnya kalau saya kan kerja di multinational company, I have the resources to do consumer research. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mulai dari kita mau buka bisnis atau dari small medium enterprise, mungkin dari diskusi, mungkin dari cari tren. Bahkan sekarang kan di Google kita udah bisa nyari segala macam informasi kan, even di sosial media gitu, kita bisa lihat patternnya orang, misalnya apa yang lagi trending, apa yang mereka cari, snack apa sih yang lagi heboh diomongin masyarakat, kayak gitu sih. Nah, salah satu lagi Vika yang juga penting, kalau misalkan kita mau membangun resonansi, berarti akseptansi itu kan selalu dinamis ya. Setiap saat dia pasti berubah. Kadang-kadang kita itu sangat disenangi, tiba-tiba kalau ada tren tertentu atau ada berita apa, tiba-tiba kita itu di-cancel oleh masyarakat. Salah satu hal yang juga penting berarti kan mendengarkan konsumen ya. Metodenya gimana untuk bisa mendengarkan dengan lebih jelas gitu, baik untuk brand-brand yang gede maupun brand-brand yang kecil ya, karena para yang marketers yang bersama kita ini kan ada juga yang dari UMKM gitu ya. Nah, itu kan tidak punya luxury untuk bisa melakukan market research yang ekstensif gitu. Nah, itu kira-kira gimana caranya, metodenya Vika? Metode untuk langsung mendengarkan konsumen, satu, selalu dekat sama mereka gitu di platform manapun yang kita jual, apalagi di mana kita naruh produknya. Contoh, mungkin bayanganku ya, misalnya UMKM aku buka coffee shop gitu ya kan, berarti kan metode lingkungan aku, konsumen aku yang ada di coffee shop itu kan, seperti itu. Nah, balik lagi, produk yang aku tawarkan seperti apa, feedback yang aku dapat, mereka suka atau tidak juga dari situ. Kalau misalnya aku kedua sekarang, apalagi zaman sekarang di mana there are rising trends of millennials and Gen Z gitu, nggak mungkin kita nggak punya sosial media. Itu juga another thing yang kita bisa cari respon konsumennya seperti apa, kayak gitu. Kalau misalnya dan kita untuk stay loyal dan engage mereka gitu, misalnya any content yang kita post, always try to be engage, always try to have engagement dengan mereka, kayak gitu. Apakah kalau mau dapat hadiah bisa post di sini, kalau misalnya ada mau ngisi questionnaire or feedback bisa dapat hadiah di sini, kayak gitu sih Pak. Yang penting balik lagi ke satu, di tempat apa kita ketemu langsung dan transaksi langsung sama konsumen, itu yang paling penting. Touch point-nya. Kedua adalah with the rising trends of digital, dan kita bisa lebih dekat ngomong sama konsumen, how we can engage them more there, kayak gitu. Tapi always starts with touch point itu. Ya, menarik sekali ya tadi yang udah sampaikan oleh Vika tadi ya, dan komplit banget, mulai dari bagaimana kita membangun fondasinya, kemudian kita melakukan komunikasinya, sampai ujung-ujungnya kita bisa punya feedback dan ngukur gitu ya. Ini keren banget nih, ilmu daging semua nih buat para young marketers Indonesia ini ya. Nah, saya pengen masuk ke berikutnya nih. Sebagai seorang profesional kan pasti target karirnya Vika kan masih panjang ya. Kira-kira bagaimana target Vika melihat future career ke depan ini, pengen jadi apa? Mungkin kalau kita ngomongin 10 tahun ke depan gitu ya Pak, kita nggak tahu kan ke depannya kita akan seperti apa, tapi asumsi if I can say what I want, itu mungkin 10 tahun ke depan if I'm still staying at MNC corporate gitu, mungkin akan jadi director level atau head of category, seperti itu. Tapi kalau misalnya saya pengen coba-coba industri lain gitu ya kan, mungkin udah goal saya akan lebih tinggi lagi, mungkin udah di level chief marketing officer kayak gitu. Tapi kan ini hanya
keinginan gitu Iya, kan selalu kita bicara mengenai target ya. Katanya Target, ada yang bilang gantungkan cita-citamu setinggi langit, kalaupun jatuh kita masih ada di gunung. Iya, Gitu kan. Kalau kita cita-citanya setinggi atap doang gitu kan, jatuhnya ya kita cuma berdiri doang gitu ya. Iya, Oke, betul. jadi ini cita-citanya tinggi sekali ya. Ada keinginan untuk menjadi marketer di negara lain gitu. Iya, ada keinginannya. Jadi jadi aku itu adalah tipe orang yang suka new challenge, ya kan. Jadi market Indonesia is one thing, sudah aku pelajari dari berbagai industri. Of course aku pengen tahu market negara lain kan, and moreover mungkin market lebih banyak negara gitu, kayak gitu sih. Tapi any kinds of job there's always a type of challenge. Contoh misalnya aku stay di Indonesia, mungkin aku udah pernah kerja di industri air kemasan, industri es krim sekarang, tapi mungkin nanti akan ada industri lain yang belum aku pernah pegang. It's also a new challenge yang mungkin menarik buat aku. Oke deh, aku coba pelajarin ini kayak gitu. Tapi in my case, I am always interested with new challenge. Jadi tidak menutup kemungkinan aku akan tertarik untuk pindah ke negara lain sih, but still along the ways any industries across regions, across pekerjaan itu mungkin akan tetap sebagai marketing. Kita doakan bersama-sama ya, yang marketing Indonesia ini salah satu privilege kerja di perusahaan multinational company seperti Unilever kan, karena cabangnya juga di banyak tempat gitu ya, bisa digeser, bisa dipindah ke tempat lain gitu ya. Salah satu yang penting. Oke. Nah, Vika, ini untuk para yang marketers Indonesia yang sekarang sedang mendengarkan. Kalau Vika diberi kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata nasihat untuk jadi semacam sharing atau lesson learn atau lesson point yang bisa diangkat oleh teman-teman yang marketers apa? Oke. Mungkin dimulai dari untuk kita ya in general, untuk sebagai not as a young marketer but as a student who's trying to climb a career ladder gitu ya. First of all, be yourself. Everyone has their own different paths and different different definition of success gitu. So no putting pressure on yourself. Tapi ketika kita ngomongin soal marketer, balik lagi always knows your consumers. Itu menurutku, karena basically across industries, baik consumer goods, SMEs dan sebagainya, yang paling penting adalah how we know our consumers and how we can win their heart, seperti itu. Keren gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau dalam apa yang disampaikan Vika tadi, menjadi marketer itu menjadi manusia seutuhnya ya, karena kita lebih fokus juga untuk memahami orang lain juga dibanding ourselves ya, kadang-kadang gitu ya. Iya betul, karena kita kan bekerja untuk mendapatkan hati mereka gitu ya kan. Even and basically how our product meets their needs and how our product makes them feel all things positive kayak gitu. Nah, itu sih yang aku pelajarin dulu. Of course, keduanya always know your profitability dan capability gitu ya kan. Kita mau segimanapun juga bikin seneng orang-orang, tapi kita nggak punya capability-nya, atau justru kita malah istilahnya nggak cuan dengan melakukan itu, then don't gitu. Kayak gitu sih. Wah, keren banget ya, keren banget. Terima kasih, ini kesempatan berharga kita bertemu bersama Mahakarani Vika Dini hari ini di dalam acara GBM Corner Talk. Tentu kita akan kembali lagi bersama topik-topik yang menarik pada sesi-sesi GBM Corner Talk berikutnya. Terima kasih sekali lagi Vika, ya mudah-mudahan sukses selalu buat Vika dan juga para yang marketer semua. Sampai jumpa semuanya.